Jose Mourinho buka suara soal situasi Tottenham Hotspur dalam pertempuran degradasi usai hasil imbang melawan West Ham United. Tottenham, kalian mau saya kaget, ucap Mourinho ya. Kalian tanya orang yang salah. Untuk merasa kaget harus ada ekspektasi akan sesuatu yang lebih baik. Saya sudah memenangkan 25 trofi dalam karir saya. Saya tahu seperti apa DNA juara dan saya juga tahu seperti apa yang bukan. Zona yang mereka tempati sekarang berwarna merah, bukan merah seperti Manchester United, tapi merah api, api degradasi. Untuk klub sebesar Spurs dalam stadion megah, gaji tinggi, dan sejarah yang panjang, berada di posisi 18 dan berjuang agar tidak turun kasta, itu susah banget jadi kenyataan ya. Degradasi bukan lagi hal yang mustahil, itu sudah tepat di depan mata. Saya mengenal klub ini dengan baik dari masa saya di sana. Masalahnya masih sama, mental rapuh, mudah runtuh saat tekanan datang, terlalu sering gonta-ganti pelatih, terlalu banyak riset tanpa budaya yang stabil. Mereka sebenarnya punya semua untuk membangun sesuatu yang kuat. Nah, ini wartawannya ini parah banget ya, nanyanya ke Jose Mourinho perihal keadaan Tottenham Hotspur yang terancam degradasi. Kalau dilihat dari klasemen, Tottenham Hotspur sekarang ada di klasemen 18 ya kalau nggak salah ya, kalau belum diupdate lagi kan. Nah, kenapa nanyanya ke Jose Mourinho? Karena memang Jose Mourinho itu kan pernah melatih Tottenham Hotspur ya. Di masa waktu ada Heung-min Son, masih ada Harry Kane juga, masih ada Dele Alli di Tottenham kala itu. Dan yang paling mencengangkan, mungkin ini menjadi dendam pribadinya Jose Mourinho kepada Tottenham Hotspur ya. Gimana nggak dendam? Lu beberapa minggu mau final champion malah dipecat. Itu kan kurang ide banget ya. Bahkan ada statement yang menarik dari Jose Mourinho setelah dia dipecat ya. Kok ada klub yang tidak pernah juara tetapi memecat saya, Jose Mourinho, beberapa minggu menjelang laga final UCL, anjir. Ini kan parah banget. Bukan UCL kalau nggak salah, UCL kalau nggak salah ya. Ini benar-benar ngide banget ya. Jadi memang setuju sama ucapan dari Jose Mourinho bahwa Tottenham Hotspur itu kalau secara dibandingkan dengan Big Six ya levelnya sama ya kayak Big Six. Pertama, dia memiliki stadion yang megah. Gaji para pemainnya juga tinggi. Tottenham Hotspur adalah klub yang punya budget untuk mendatangkan pemain-pemain besar, yang punya budget juga untuk mendatangkan pelatih-pelatih top. Ya salah satunya Jose Mourinho ini ya kan. Kurang top apalagi kan, mantan ex pelatih dari Real Madrid gitu kan. Tetapi yang tidak dimiliki oleh Tottenham Hotspur adalah DNA juara. Tottenham Hotspur tidak punya cara untuk menjuarai sesuatu ya. Ya untungnya saja kemarin pernah pecah telur ya, menjuarai Europa League waktu ada musim terakhirnya Heung-min Son ya. Nah, yang menarik juga kondisi Tottenham Hotspur sekarang itu setelah ditinggal Heung-min Son ya. Entah kenapa gue masih belum paham kenapa Heung-min Son itu dilepas untuk pergi, tidak diperpanjang lagi ya. Mungkin Tottenham Hotspur berpikir bahwa masa prime Heung-min Son itu udah habis ya, udah nggak bisa kompetitif lagi di IPL mungkin ya, akhirnya dia dilepas ke MLS gitu kan. Tetapi di MLS sendiri Heung-min Son itu performanya masih pemain top dunia anjir, dan bahkan timpang banget sama kondisi Tottenham Hotspur yang sekarang setelah ditinggal Son ya, terkocar-kacir di IPL. Padahal secara komposisi pemain itu pemain yang bagus guys, masih ada Solanke, masih ada Christian Romero, ada pendatang baru Xavi Simon juga, ada Pedro Porro. Secara pemain ini pemain top juga ya. Tapi masalah sesungguhnya adalah gonta-ganti pelatih dalam waktu dekat. Ini pelatih yang mengantarkan trofi pertama klub Europa League, apalagi ya ini trofi Eropa gitu kan, bukan trofi domestik, trofi yang cukup bergengsi gitu kan, malah dipecat dan berganti beberapa pelatih di musim yang sama gitu kan. Ini kan jadi ke inkonsistennya karena pergantian pelatih dan penunjukan
The Zebri itu agak telat ya karena menyisakan 7 laga lagi kalau nggak salah. Penunjukan pelatih The Zebri melatih Tottenham dengan satu misi menghindari zona degradasi. Ya ini bener-bener udah kayak misi impossible untuk The Zebri ya. Nah, tetapi kalau menurut kalian sendiri, mengingat bahwa Tottenham Hotspur masih punya nyawa untuk bisa selamat dari degradasi. So, pertanyaan gue untuk kalian, menurut kalian apakah Tottenham Hotspur bisa selamat dari degradasi, atau sederhananya berapa persen kemungkinan Tottenham Hotspur selamat dari degradasi musim ini? Drop opini kalian di kolom komentar. Sudah resmi Wolverhampton Wanderers terdegradasi dari Premier League ke EFL Championship musim depan. Wolves resmi terdegradasi sangat awal, bahkan dengan 5 pertandingan tersisa. Ini termasuk salah satu relegasi tercepat dalam sejarah Premier League. Mereka memulai musim dengan sangat buruk, tanpa kemenangan di 19 laga awal, hanya 3 poin di paruh musim. Bahkan sempat ada harapan Great Escape, tapi kekalahan telak dari Leeds plus hasil tim lain memastikan nasib mereka. Di sepanjang musim, terjebak di zona degradasi hampir sepanjang waktu. Ganti pelatih di tengah musim, performa terlalu inkonsisten untuk bangkit. Ini jadi salah satu musim terburuk dalam sejarah klub, setelah sebelumnya mereka sempat stabil di Premier League dan bahkan bermain di kompetisi Eropa. Jadi untuk English Premier League musim ini, yang pertama terdegradasi adalah Wolverhampton Wanderers ya. Ini fun fact-nya, baru ditinggalin Justin Hubner sebentar aja langsung terdegradasi anjir. Tapi ya tetap semangat ya. Ini namanya juga pertandingan, ada yang promosi, ada juga yang terdegradasi. Dimana seperti yang kita ketahui dari EFL Championship atau divisi kedua Liga Inggris sendiri, yang promosi ke liga utamanya adalah Coventry City-nya Frank Lampard. Dan untuk di Premier League yang terdegradasi pertama adalah Wolverhampton ya, di mana ada pemain yang mungkin kita ingat, yaitu Matheus Cunha. Itu kan pemain dari Wolverhampton ya, dibeli oleh Manchester United, berarti dia selamat dari degradasi nih guys. Nah, selain kalau kita berbicara klasemen, selain dari Wolverhampton, ada Burnley juga ya, Burnley dan juga Tottenham Hotspur yang terancam degradasi. Nah, kalau untuk Wolverhampton sendiri sangat disayangkan karena memang secara penampilan musim ke musim, Wolverhampton salah satu penghuni papan bawah yang selalu selamat dari degradasi ya, karena bisa kompetitif nembus ke papan tengah gitu kan. Namun di musim ini akhirnya karena penampilan yang inkonsisten, dari paruh musim juga hanya mendapatkan 3 poin. Jadi ya memang udah nggak kekejar lagi dan akhirnya terdegradasi ya. Nasibnya sama kayak Leicester City, dan bahkan Leicester City itu sudah degradasi ke Liga 3-nya ya. Ya namanya sepak bola itu pasti bisnis juga ya. Telat regenerasi, pemain kuncinya dijual demi mendapatkan cuan, ya hasilnya seperti ini. Tim tidak bisa kompetitif dan harus terdegradasi. Semangat untuk Wolverhampton di musim depan, semoga bisa bangkit lagi di EFL Championship dan akhirnya untuk musim selanjutnya bisa segera comeback ya ke English Premier League lagi. Nah, ngomong-ngomong, siapa nih pemain yang paling berkesan dari Wolverhampton menurut kalian? Kalau gue pribadi ya pasti ada Traore ya. Kalau menurut kalian gimana? Drop opini kalian tentang Wolverhampton Wanderers di kolom komentar. Ada yang promosi, ada juga yang terdegradasi, dan ada pula yang menang award ya. Frank Lampard resmi dinobatkan sebagai manajer terbaik EFL Championship musim ini. Prestasi ini datang setelah ia sukses membawa Coventry City promosi kembali ke Premier League.
Kerja luar biasa dari Lampard membuktikan kualitasnya sebagai pelatih dengan membawa tim bangkit dan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ini congratulations untuk Super Frank yang ibaratnya kerja kerasnya akhirnya mendapatkan hasil ya. Menyabet gelar sebagai pelatih terbaik di EFL setelah mengantarkan Coventry City promosi ke IPL musim depan, di mana Coventry City ini menempati klasemen pertama di IFL ya, bukan IPL ya. Nah, ada satu hal yang menarik dari Coventry City ini, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya, ada satu pemain yang sekarang bermain di Arsenal, itu pernah main di Coventry City, yaitu Gyökeres itu pernah bermain di Coventry City, dan juga ada banyak pemain-pemain top sekarang di Big Six itu ya alumni AFL ya. Seperti yang kita tahu, Michael Olise di Bayern Munchen itu juga pernah bermain di Reading ya, di AFL. Ada juga Semenyo, ada juga Doku, itu semuanya pernah main di AFL. Salah satunya Victor Gyökeres yang pernah bermain di Coventry City. Jujur sebelum ditangani Frank Lampard ya, gue juga masih agak, nama Coventry City itu agak jarang terdengar ya. Bahkan kebanyakan kalau dari EFL yang lebih sering, yang familiar itu ya Derby County ya, karena pernah ada Wayne Rooney sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Tetapi patut ditunggu performa apik selanjutnya dari Frank Lampard jika masih menangani Coventry City dan akan mengarungi kompetisi IPL di musim depan. Nah, kalau menurut kalian, ini pertanyaan sederhana ya. Menurut kalian, apakah Frank Lampard di musim depan bisa mempertahankan Coventry City untuk tetap di IPL? Kalau langsung kompetitif nembus ke papan tengah, apalagi papan atas, gue sendiri nggak yakin. Probabilitasnya terlalu kecil karena gap kualitas atau gap standar IFL sama IPL itu jauh banget ya. Ibaratnya yang bantai-bantai di IFL justru dibantai nanti di IPL ya kan. Tetapi menurut kalian, apakah Frank Lampard akan bisa mempertahankan Coventry City untuk tidak terdegradasi lagi dan bisa menantang klub-klub yang ada di IPL musim depan? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.